Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman, hadana li sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa ANB Channel yang budiman dimanapun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan kitab Thalathatul Usul, di mana kita masuk pada pembahasan akhir setelah membahas mengenai landasan yang ketiga, yaitu beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul. Maka beliau pun membahas sedikit menyinggung mengenai hari kebangkitan, ya, hari kebangkitan. Karena Nabi SAW wafat, dan Nabi dan semua manusia ketika wafat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian setelah itu mereka akan dihisab, diperhitungkan, dipertanggungjawabkan segala amalnya di dunia ini. Maka beliau mengatakan dalam risalah Ushulul Thalatha ini, ya, beliau mengatakan wa ba'dal ba'thi muhasabun wa majziyuna bi a'malihim, dan setelah dibangkitkan maka mereka akan dihisab dan mereka akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dan begitulah Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ghashiyah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kami kalian akan dikembalikan, dan kepada kami pula kalian akan, dan kewajiban kami akan menghisab kalian, mempertanggungjawabkan segala amal kalian. Allah mengatakan dalam ayatnya yang lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, maka dia akan melihat balasannya. Siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Allah berfirman di ayat yang lain, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang mendapatkan kitab dari sebelah tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, dan dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, karena bebas atau selamat dalam hisabnya. Begitulah, ya, setelah manusia mati, dikubur, nanti akan datang saatnya dibangkitkan semua yang dikubur, kemudian dihisab dan dibalas sesuai dengan amal mereka masing-masing. Setelah hisab, bagaimana orang-orang dihisab dan dibalas tersebut? Disebutkan, para ulama menjelaskan, ada orang yang setelah dihisab ternyata diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hasil hisabnya, hasil perhitungan amalnya, keburukannya lebih besar daripada kebaikannya, dan Allah tidak mengampuni keburukan dia tersebut. Maka fa ummuhu hawiyah. Di surat Al-Qariyah Allah mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishati radiyah, maka dia berada pada kehidupan yang diridhai. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, ringan artinya yang lebih berat timbangan kejelekannya, fahuwa fi fa ummuhu hawiyah, maka kembalinya kepada neraka hawiyah. Wal iyadzu billah. Kita berlindung pada Allah dari kondisi seperti ini. Setelah dihisab, kemudian ternyata hisab kita berat dan dosa kita tidak diampuni, dan ternyata dosa-dosa kita, timbangan-timbangan kejelekan kita lebih berat daripada timbangan kebaikan. Kita berlindung kepada Allah dari situasi yang seperti ini. Kemudian yang kedua, dihisab, berhasil tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini disebutkan tadi, sudah kita bacakan, dihisab dengan hisab yang ringan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang dihisab, orang-orang yang mendapatkan kitab catatan amalannya dari sebelah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan,
dan dia kembali kepada keluarganya dengan gembira. Disebutkan dalam hadis bagaimana hisab ringan itu, seorang diperlihatkan amalnya, amal baiknya, amal buruknya, dan ternyata banyak amal buruknya, dan dia mengakui. Allah tutup bukunya, Allah bebaskan dia. Subhanallah. Diperlihatkan, kemudian dibebaskan dari azabnya. Dia dihisab, dibebaskan. Hisab yasira. Bahkan doa ini atau bagian dari potongan ayat ini dijadikan doa, bisa kita baca, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kita boleh untuk membaca doa demikian. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Kemudian ada lagi ternyata yang lebih tinggi daripada itu, yaitu orang yang dihisab pun tidak. Subhanallah, dihisab tidak. Dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Subhanallah. Ya, dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini pembahasan yang masyhur. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, orang-orang yang demikian masuk surga tidak dihisab, tidak diazab, lewat saja, langsung masuk surga. Siapa mereka? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun. Mereka tidak minta diruqyah. Ya, sakit diruqyah boleh. Tapi meminta diruqyah ini makruh kata sebagian ulama. Minta diruqyah, tolong saya diruqyah ini. Kayak saya ada gangguan, baik itu gangguan fisik maupun gangguan non fisik, ya. Hukumnya makruh. Wala yaktawun, tidak minta dikai. Kai itu pengobatan dengan menggunakan besi panas. Pada masa lalu biasanya akan cepat sembuh, namun akan juga menimbulkan efek samping yang lainnya. Ya. Wala yatatayyarun, dan tidak tatoyur, tidak menganggap ada nasib sial pada sesuatu, pada angka sesuatu, angka tertentu, angka 13, angka 4, atau pada kalau dia melihat hewan tertentu, atau ada dia mencelakai, menginjak hewan tertentu, atau ada kedutan tertentu, atau ada bunyi tertentu, dia menganggap sial kalau gini. Dia tidak tatoyur seperti itu. Kemudian yang keempat, kata Nabi, dan ini menjadi intinya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan dia adalah orang yang betul-betul tawakal sama Allah. Tawakalnya murni 100% tanpa karat, 24 karat, tanpa ada sedikit pun hatinya bergantung pada selain Allah Subhanahu wa taala. Murni tauhidnya. Sehingga dia enggak minta diruqyah, tidak minta dikai, apalagi tidak menganggap sial, karena tawakal dia sama Allah. Mau baik, mau buruk, mau sial, mau sembuh, sehat, dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya orang yang betul-betul tawakal ini bukanlah orang yang menafikan ikhtiar, enggak. Orang yang tawakal termasuk diantaranya orang yang berikhtiar, hanya saja dia berikhtiar dengan ikhtiar yang benar. Dia berikhtiar dengan ikhtiar yang halal, tidak berikhtiar dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah, enggak. Karena dia yakin kesembuhan dari Allah, dan ikhtiar itu dia lalui sebagai proses bagian dari usaha dia. Dia yakin sepenuhnya bahwa yang menentukan ikhtiar dia sukses atau tidak, berhasil atau tidak, Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya bukan bersandar pada ikhtiarnya, bukan bersandar pada benda-benda tertentu atau alat-alat tertentu atau apapun, ya, tapi hatinya bersandar pada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan bagaimana nasib ikhtiar dia. Maka ini orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, jadi ada yang masuk surga dihisab dan diazab. Walaupun nanti masuk surga orang beriman diangkat dari neraka. Ada masuk surga dihisab, tidak diazab, selamat dari azabnya. Ini orang yang dihisab dengan hisab yang ringan, dan kita doa sama Allah minimal yang ini. Ya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab saya hisab yang ringan. Tentunya kita berusaha di atas lagi, level di atas lagi, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tidak dihisab, apalagi diazab tidak. Ya, subhanallah. Wal dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan surat An-Najm ayat 31. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Agar terbalas orang-orang yang berbuat jahat
karena kelakuan mereka, dan terbalas orang-orang yang berbuat baik bil husna, dengan balasan yang baik yaitu surga. Ya, kurang lebih ayat lengkapnya Allah mengatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah Subhanahu wa taala segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Agar orang-orang yang berbuat keburukan diberikan balasan di akhirat atas apa yang mereka lakukan. Ya. Sebagian orang mungkin di dunia bisa menghindar dari hukum dunia karena dia punya koneksi, karena dia punya kekuasaan, karena dia punya apalagi misalnya punya uang untuk menyogok dan lain sebagainya, karena dia pintar untuk memainkan kata-kata, memutarbalikkan kata-kata, ya. Sehingga mungkin dia bisa lolos dari hukuman di dunia, tapi tidak akan bisa lolos dari hukuman di akhirat. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Ya, maka Allah membalas orang-orang yang berbuat keburukan atas apa yang mereka kerjakan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan Allah akan membalas orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat kebaikan bil husna, dengan surga. Mungkin mereka di dunia tidak mendapatkan kebaikan yang semisal dia berbuat baik, tapi jangankan diakui, ya, kebaikannya mungkin bahkan dianggap sebagai kebaikan oleh orang lain, diaku-aku sama orang lain, sehingga dia sama sekali nggak dapat bagian dari hasil kebaikannya. Tapi jangan khawatir, di akhirat Allah Maha Adil dan Maha mengetahui segalanya. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Orang-orang agar Allah membalas kejelekan orang-orang yang jelek dan membalas orang-orang yang baik dengan kebaikan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan tsumma kana akibatul ladzina asa'us su'a. Kemudian akibat bagi orang-orang yang berbuat kejelekan yaitu kejelekan juga, yaitu api neraka. Ya. Dalam ayat yang lain di surat An-Naba Allah mengatakan jazaa'u wifaqa, dengan balasan yang setimpal, dengan balasan yang adil, seadil-adilnya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka dia akan melihat balasannya. Siapa yang melakukan kejelekan sekecil apapun, maka dia pun akan melihat balasannya. Kemudian beliau menjelaskan lagi, memperdalam sedikit tentang hari kebangkitan ini, karena ini perkara yang penting, perkara yang Al-Quran banyak sekali menyinggung tentang hari kebangkitan. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy banyak sekali kufur dengan hari kebangkitan, dan itu membuat rusaknya akidah mereka, rusaknya ibadah mereka, rusaknya muamalah dan amalan mereka. Dan sebaliknya, beriman dengan hari kiamat yang benar, diantaranya beriman dengan hari kebangkitan, akan membuat baiknya akidah, baiknya ibadah, dan baiknya amalan seseorang. Maka penulis rahimahullah ta'ala mengatakan waman kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Siapa yang kufur atau siapa yang mendustakan hari pembalasan, maka dia telah kufur, keluar dari Islam. Kufur pada hari kebangkitan adalah kekufuran, keluar dari Islam. Karena ini merupakan bagian dari yang wajib kita imani tentang hari kiamat. Bagian dari iman pada hari kiamat. Ya, iman pada hari kebangkitan ini, bahwa di hari kiamat nanti akan dibangkitkan, manusia akan dibangkitkan. Ya, siapa yang mengkufurinya kufur. Kenapa? Karena banyak sekali dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang hal tersebut, atau bahkan dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW, dari Quran dan sunnah yang sahih, yang menunjukkan tentang adanya hari kebangkitan. Sangat banyak sekali. Bahkan bukan sekedar dalil yang menunjukkan hari kebangkitan, dalil yang menunjukkan kufurnya orang yang mengingkari hari kebangkitan. Itu juga ada dalam Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala nanti. Ya. Namun hadirin sekalian, para pemirsa ANB Channel yang budiman dimanapun berada, perlu kita ketahui pula bahwa ini kaidah umum. Siapa yang kufur pada hari kebangkitan, dia kafir, keluar dari Islam. Jangan kita sembarangan menerapkan ini, tapi ya, sembarangan menerapkan ini.
Sebagian orang mungkin betul-betul nggak paham karena keislamannya baru atau memang nggak paham dia tentang hari kebangkitan. Yang ketika mempraktekkan ini jangan sembarangan kita mengkafir-kafirkan orang lain. Ya, kita harus betul-betul paham bahwa kekufuran itu ketika dipraktekkan kepada orang harus betul-betul tegak hujah pada dia. Bahwa dia paham bahwa itu bagian dari keimanan yang tidak boleh dikufuri. Ya. Maka beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taghabun ayat yang ke-7. Dan ini sebagaimana tadi kita katakan dengan jelas menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu orang-orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan. Allah berfirman, "Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu." Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Ya, orang-orang yang kufur menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Allah sebutkan kekufuran mereka karena mereka menyangka mereka tidak dibangkitkan. Sudah kalau gitu gimana ya? Sudah mati saja. Ya, enggak ada kebangkitan, enggak ada apa, hitam saja begitu saja sudah. Ya. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Katakan wahai Muhammad, bala. Tidak demikian. Sekali-kali tidak demikian. Bukan seperti prasangkaan kalian wahai orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari adanya kebangkitan, tidak demikian. La tub'atsunna, kalian betul-betul dibangkitkan. Ada lam taukid, ada nun taukid. Ya, penguat. La tub'atsunna, kalian akan betul-betul dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima amiltum. Habis dibangkitkan bukan hanya didiamkan begitu saja langsung masuk surga, enggak. Tsumma latunabba'unna bima amiltum. Kalian betul-betul akan diberikan kabar tentang apa yang kalian lakukan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan itu mudah bagi Allah, masyaallah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini kekufuran bagi orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Ya. Tsumma latunabba'unna bima amiltum. Akan diberikan kabar juga dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Diberi kita kitab apa yang kita kerjakan. Allah berfirman di ayat yang lain di surat Al-Anbiya ayat 47, kata Allah, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsu syai'a." Dan kita letakkan timbangan yang adil di hari kiamat, memperlihatkan amal mereka. Fala tudlamu nafsu syai'a, maka tidak ada dizalimi satu jiwa sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun ada sebiji sawi amal soleh yang mereka atau amal yang mereka lakukan, baik itu amal soleh maupun amal keburukan, ataina biha, kami datangkan mereka dengan amal tersebut, ditimbang sama Allah. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghisab. Ya. Dalam ayat yang lain di surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana mereka nanti di hari kiamat ketika melihat kitab mereka, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Kata mereka, ma li hadzal kitab, ini kitab apa ini? Ya, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar kecuali ahsaha, kecuali dihitung, ada catatannya semuanya. Ya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka lakukan itu hadir, ada di kitab itu. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun menzalimi hamba-hambanya. Subhanallah. Dan enggak ada kezaliman. Ketika diberitakan tentang amal mereka, enggak ada kezaliman Allah. Enggak ada Allah lupa mencatat kebaikan gitu ya. Para malaikat lupa mencatat kebaikan, enggak ada. Atau keburukannya ditambah-tambahkan. Ya, dia mencurinya 1.000.000, kok ditulisnya 1.500.000 sama malaikat, enggak ada. Ya, enggak ada. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak menzalimi satu orang pun juga. Dan penulisan catatan kitab bukan Allah enggak tahu amalan manusia, enggak. Justru ini menjadi hujah bagi manusia bahwa dia telah melakukan ini semua. Ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi malaikat kiraman katibin. Ya. Malaikat yang mulia dan mencatat amalan-amalan kita. Tsumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu mudah bagi Allah. Subhanallah, mudah untuk masing-masing kita aja kadang amalan kita mungkin kita sudah lupa. Ya, baik mungkin amalan jelek, baik itu amalan baik sudah lupa.
yang kita lakukan setahun lalu, 2 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Kita lupa kita ngapain, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu jangan disangka susah, harus mencari dokumen-dokumen kita dari masa lalu berapa, kalau didokumenkan jadi file gitu ya, berapa terabyte atau berapa gigabyte gitu. Wa dzalika 'alallahi yasir, yang begitu itu mudah bagi Allah, ya. Bahkan jangankan kita, miliaran manusia nanti Allah akan entah berapa ratus miliar atau bahkan triliunan manusia yang akan Allah Subhanahu wa taala adili, dari makhluk pertama, dari Nabi Adam alaihi salam sampai nanti manusia terakhir. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya manusia, bangsa jin juga akan dimintai pertanggungjawabkan, ya, yang mungkin jumlahnya berkali-kali lipat bangsa manusia. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan sekali lagi itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Bahkan disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada ayat yang menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah dengan nama Allah, ya. Dan itu semua sumpahnya adalah tentang hari kiamat, ya. Dalam ayat ini, qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum. Katakan wahai Muhammad, wa bala wa rabbi, sekali-kali tidak demikian, demi Tuhanku, ya, latub'atsunna, kalian betul-betul akan dibangkitkan, ya. Tsumma latunabba'unna bima amiltum, kemudian kalian betul-betul akan dikabarkan tentang apa yang sudah kalian amalkan. Di ayat lain di surat Yunus ayat 53 Allah mengatakan wa yas'alunaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq. Mereka bertanya kepada engkau, ahaqqun hu, benar tuh hari kiamat, benar ada tuh hari kiamat. Kata orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi. Kata Allah, qul i bala wa rabbi, katakanlah tentu saja, sekali-kali tidak, demi Tuhanku. Nabi disuruh ngomong bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala. Innahu lal haq, sesungguhnya hari kiamat itu betul-betul hak, betul-betul benar. Di ayat yang lain di surat Saba ayat 3 Allah mengatakan wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Ya, wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kufur mengatakan la ta'tina as-sa'ah, kiamat enggak akan datang. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Kata Allah, tidak, sekali-kali tidak, demi Tuhanku, katakan wahai Muhammad, sekali-kali tidak. Bukan seperti yang kalian katakan bahwa akhirat enggak akan datang. Demi Tuhanku, ya. La ta'tiyannakum, betul-betul akhirat itu akan mendatangi kalian. Subhanallah. Ya, Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong, bersumpah, yang isi sumpahnya adalah menguatkan, menegaskan bahwa akhirat itu pasti akan dialami oleh setiap manusia. Maka betul-betul demikian kondisi manusia. Akan kembali ke akhirat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat yang subhanallah bagus sekali dari Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala, kita bacakan di sini tentang hari akhirat, tentang hari pembalasan, tentang hari hisab ini. Kata beliau hafizahullah, wa hadzal jazaa'u wal hisabu wal qiyamu baina yaday rabbil alamin al-madhkur fi hadhihi al-ayat wa fi ghairiha amrun sanudrikuhu jami'an. Perkara pembalasan, perkara hisab, dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti yang disebutkan dalam ayat-ayat yang kita baca barusan dan ayat-ayat yang lainnya adalah sebuah perkara yang kita semua pasti akan hadapi. Wasanalqahu wasanaqifu jami'an baina yadayillah. Kita semua akan bertemu Allah, kita semua akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasayuhasabul ibadu ala a'malihim, dan akan dihisab hamba-hamba berdasarkan amal mereka. Walihada, karena itu kata beliau, karena itu al-kayyisu min ibadillah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang betul-betul cerdas dari kalangan hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang menghisab dirinya, memperhatikan bagaimana kondisi dirinya ketika di dunia ini, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Mati ingin enak, ya beramal sekarang. Itulah orang yang kais, orang yang cerdas.
Wal ajizu man atba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan orang yang lemah di dunia ini adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dan dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti hawa nafsu, dia maksiat, dia meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang haram dan berangan-angan kepada Allah. Ini berangan-angan, ya nanti juga Allah ampunilah dosa-dosa saya. Ya nanti juga saya masih bisa bertobat. Ya nanti juga saya masih bisa istighfar. Ya begitu-begitu terus. Sehingga dia terus-menerus tenggelam di dalam dosa-dosa dan kemaksiatannya. Tenggelam dalam hawa nafsunya. Ya, itu bukan orang yang pintar tapi orang yang lemah, kata beliau. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Kemudian beliau melanjutkan, wa ala kulli aqil ayudrika anna al-akhirata muqbilatan wa anna dunya mudbiratan. Dan setiap orang yang berakal mesti merenungi bahwa akhirat itu datang dan dunia itu meninggalkan kita. Begitu. Kita makin kesini, makin waktu, makin dekat dengan akhirat, makin dekat dengan kematian. Kita sejam yang lalu, ya, dengan kita sekarang lebih dekat sejam kita sekarang dengan kematian kita. Dunia lewat, berlalu di hadapan kita, dan kita nggak akan pernah bisa kembali lagi ke masa lalu. Ya. Wa annal akhirata laha abna wa anna dunya aidan laha abna. Kata beliau, nasihat beliau selanjutnya, dan bahwa akhirat itu punya anak-anak, dunia juga punya anak-anak. Anak-anak dunia, anak-anak akhirat. Wa anal wajiba 'alal aqil ayyuhrusa ayakuna min abna'il akhirah al-baqiyah wa la yakun min abna'id dunya al-faniyah. Dan hendaklah orang-orang yang berakal itu semangat menjadi anak-anak akhirat al-baqiyah yang kekal abadi. Dan jangan sampai dia menjadi anak-anak dunia yang faniyah, yang fana, yang sementara. Anak-anak akhirat itu orang-orang yang kehidupannya itu orientasinya akhirat. Anak-anak dunia itu orang-orang yang kehidupannya orientasinya hanya dunia saja. Dia menganggap setelah mati selesai. Ya. Nggak ada kebangkitan, nggak ada di ini amalnya selesai. Ya. Maka jadilah kita anak-anak akhirat yang orientasinya akhirat. Wa ayya'lama anna hadhil hayata midanunil amal. Dan ketahuilah bahwa kehidupan ini midanunil amal, sebagai medan manusia untuk beramal. Ya. Sarana bagi manusia untuk beramal. Fayambagi ayya'udda lil hisabi 'uddatahu, ayya'idda lil hisabi 'uddatahu, wa an takuna al-'uddatu fil ikhlasi lillahi wal ittiba' li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah dia menyiapkan hisab, persiapan-persiapan untuk hisabnya. Dan yang menjadi persiapan dia yang terbaik adalah keikhlasan dalam beragama karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yujahidu wa yurabitu wa yas'alullaha an yuthbitahu 'alal haqqi wal huda ila an yalqallaha wa huwa radin anhu. Dia sungguh-sungguh dalam ketaatan. Dia betul-betul ribat, betul-betul berusaha, ya, dan meminta kepada Allah agar Allah meneguhkan dia di atas kebenaran dan petunjuk sampai dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha dengannya. Dalam keadaan dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di ayat yang lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai. Ya. Maka ini nasihat beliau tentang hari kiamat yang sangat bagus sekali dan perlu kita camkan baik-baik. Persiapkan, apa persiapan kita untuk menghadapi hisab, untuk menghadapi hari kiamat? Apa jawaban kita kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal-amalan kita? Ya. Dan begitulah, ya, bahwa Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan ketahuilah bahwa kalian itu akan dikumpulkan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia akan meninggalkan kita, dunia akan meninggalkan kita. Kita punya harta, kita punya anak-anak, kita punya uang, kita punya keluarga, akan meninggalkan kita. Mungkin ada anak-anak, keluarga, kerabat-kerabat yang mendoakan kita, tapi kan sebagian orang tidak terus-terusan mendoakan orang tuanya. Apalagi kalau cuman kerabat dia, teman-teman dia, kan nggak terus-terusan. Kita ada teman meninggal, ya kita berduka cita, kita ucapkan ungkapan bela sungkawa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia seorang muslim kita doakan. Mungkin beberapa saat kita doakan, lama-lama ya kita lupa.
Sebulan kemudian sudah lupa. Untuk mendoakan dia, untuk mengingatnya, sudah lupa. Ya. Begitulah manusia. Harta apalagi, nggak ada yang dibawa mati hartanya. Ya, kalaupun dibawa mati sekalipun, sebagaimana sebagian orang membawa harta-hartanya di kuburnya, nggak akan bermanfaat bagi dia. Keluarga-keluarga juga pergi semua, menyingkir semua. Ketika kita masuk di alam kubur, tinggal apa? Tinggal amal soleh kita yang menemani. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang panjang, ya, mengenai bagaimana nasib ruh ketika mereka keluar dari jasadnya ketika kematian. Nanti di akhirnya disebutkan bahwa ruh mereka akan berada di jasad mereka di alam kubur, ya. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajh. Ini ruh orang-orang baik, orang-orang beriman, datang kepadanya seorang dengan wajah yang baik. Hasanul thiyab, bajunya baik. Thayyibur rih, wanginya baik, wanginya harum. Fayaqulu abshir billadhi yasurruka hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Gembiralah engkau dengan hari-hari yang menggembirakanmu ini. Ini adalah hari di mana engkau dijanjikan. Fayaqulu lahu man anta fawajhuka alwajhul yaji'u bil khair. Orang itu, sahibul kubur itu mengatakan, siapa engkau? Wajahmu wajah yang menunjukkan kebaikan. Ya. Fayaqulu ana amaluka sholih. Dia mengatakan, aku amal solehmu. Itulah yang akan menemani kita nanti di alam kubur nanti. Dan tentang orang-orang yang ruh, orang-orang yang buruk, ya, maka dia mengatakan, atau Nabi SAW bersabda, wa ya'tihi rajulun qabihul wajh, akan datang kepadanya seorang yang qabihul wajh, wajahnya buruk, qabihus thiyab, bajunya pun buruk, compang-camping, muntinur rih, baunya bau, ya, baunya busuk. Fayaqulu abshir billadhi yasu'uka hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Gembiralah dengan hari yang jelek-jelek ini, hari-hari yang jelek ini. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Ini hari yang dahulu kamu dijanjikan, tapi kamu kufur, kamu enggak percaya dengan hari kebangkitan, dengan hari alam kubur, kamu enggak percaya. Gembiralah dengan hari-hari jelek ini. Nauzubillah. Ya. Fa yaqulu man anta? Fa wajhuka alwajhu yaji'u bisyarr. Maka orang itu mengatakan, siapa kamu? Wajahmu wajah yang menunjukkan keburukan. Fa yaqulu ana amalukal khabith. Maka orang itu mengatakan, saya adalah amalmu yang jelek, amal burukmu. Ya, datang menyerupai orang-orang dengan kondisi yang sangat buruk, menemani kita dia nanti sampai hari kiamat nanti. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Subhanallah. Satu nasihat lagi beliau mengatakan, min jamili ma yuzkar wa yu'thar wa yustafadu bihi jiddan wa yantafi. Di antara satu momen lagi yang sangat-sangat membekas, kata Syekh Abdul Razak, sangat bermanfaat untuk kita bacakan, untuk kita ketahui. Anna ahad as-salaf arada aya'idha rajulan faqala lahu. Seorang ulama salaf, dia pengen memberi nasihat kepada seseorang. Maka dia mengatakan kepada itu, intaliq bina ila ahlil akhirah nuhdits bikurbihim ahdan. Ayo kita pergi ke sahibul akhirah, orang-orang yang sudah di akhirat. Kita coba sebentar bersama mereka. Fantalaqtu ma'ahu fa'ata ilal maqabir. Maka aku pun pergi bersama dia. Maka datanglah dia. Kita ternyata diajak ke kuburan. Aku ternyata diajak ke kuburan. Fajalasna ila ba'di tilkal kubur. Maka kami duduk di dekat sebagian kuburan tersebut. Faqala ma tara hadza mutamanniyan law tamanna. Maka ulama itu mengatakan kepadaku, menurutmu kalau penghuni kuburan ini mau punya angan-angan, apa yang mereka angan-angankan? Qultu ayyaruddallaha ila dunya fayastanti'u min ta'atillahi wa yuslihu fi amalihi. Aku mengatakan sebagaimana ini disebutkan dalam banyak ayat, ya dia pengen dikembalikan ke dunia. Dia pengen berbuat ketaatan dan pengen untuk beramal soleh. Itu yang dia inginkan. Qala fahanahnu. Maka dia mengatakan apa? Fahanah. Itulah kita sekarang. Belum masuk kubur, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk bisa beramal soleh, untuk bisa taat, untuk bisa memperbaiki kondisi, untuk bisa beristighfar. Fahanahnu. Maka kita ini sekarang. Subhanallah, kemudian bangkitlah. Fajadda wajtahada falam yalbath illa yasiran hatta mata. Kata orang tersebut, kemudian ya kita bangkit,
kita selesai itu mau nasihat yang mau diberikan, maka dia pun menjadi orang yang betul-betul sungguh-sungguh dalam kebaikan dan ketaatan. Gak lama kemudian ternyata ulama tersebut wafat. Ya, gak lama kemudian ulama tersebut wafat. Begitulah ya kondisi seorang manusia, dia pasti akan menghadapi kematian dan dia akan mempertanggungjawabkan segala amalnya, dan ketika kematian itu akan mulai diperlihatkan bagi dia perkara-perkara akhirat yang kalau dia beriman maka dan dia beramal saleh maka selamatlah dia di sana. Dan itu menjadi awal dari kebaikan demi kebaikan yang dia dapatkan. Yang na'udzubillah sebaliknya, kalau orang itu kufur, masuk ke alam kubur, maka jadilah itu awal dari awal-awal keburukan yang semakin buruk yang akan dia dapatkan. Waliyadzubillah. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, kalau kita mati besok, apa persiapan amal kita? Apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian kita? Ataukah kita terus-terusan lalai mengejar dunia, tidak ada akhirnya, yang kemudian kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Dan dunia itu pun ketika kita mati, ya sudah selesai urusannya dengan kita, akan menjadi bagian dari warisan kita, ya, milik ahli waris kita, milik anak kita, milik istri kita. Apakah itu yang mau kita kejar? Atau kita Allah berikan taufik untuk menjadi orang yang cerdas, yang persiapan untuk kehidupan kematian kita. Kita ingin hidup enak, maka jangan lupa pula untuk kita mati enak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah selanjutnya kita akan membahas bagian penutup dari risalah ini, yaitu secara umum, ya, tentang diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam agar, dan semua para nabi dan rasul bahkan, ya, untuk mengajak manusia. Kembali lagi beliau ingatkan di penutup bahwa semua nabi dan rasul itu diutus untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah semata dan menjauhi tagut. Dan kemudian beliau sedikit memberikan penjelasan tentang apa itu tagut. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Silakan jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab, yang tidak bisa mungkin nanti bisa ditanyakan kepada yang lainnya, atau kita bahas, atau kita cari tahu dulu jawabannya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ustadz izin bertanya, Ustadz, apa bedanya bertawassul dengan amal solih dan meniatkan balasan dunia atas amal solih yang dikerjakan? Bertawassul dengan amal soleh yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan-kebaikan dia, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dengan memanfaatkan amal solehnya. Ya. Jadi dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar amal soleh itu jadi kebaikan buat dia, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Dalam urusan dunia, sebagaimana hadis yang ma'ruf tentang hal tersebut, 3 orang yang terperangkap dalam gua, mereka menyebutkan amal soleh dan tawasul, minta sama Allah agar Allah menyelamatkan mereka. Dan ini bagian dari ibadah juga. Tawasul bagian dari ibadah. Ya, minta sama Allah dengan amal soleh, dengan tawasul dengan amal soleh kita bagian dari ibadah. Apakah nanti amal solehnya akan jadi pahalanya jadi lebih kecil karena diminta dipakai untuk tawasul? Khilaf para ulama dalam hal ini. Ya, amal soleh yang dipakai untuk tawasul ini apakah nanti pahalanya jadi lebih kecil dibanding kalau dia tidak dipakai untuk tawasul? Para ulama khilaf. Wallahu ta'ala alam. Allah maha luas karunia-Nya. Amal itu tidak berkurang, tetap, bahkan dia mendapatkan pahala doa karena dia minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan amal solehnya. Adapun orang yang beramal soleh untuk dunia, dia bukan mengharapkan Allah, tidak mengharapkan pahala dari Allah, tidak mengharapkan karunia dari Allah, tapi dia mengharapkan dunia dengan amal solehnya, dengan amal soleh dia tersebut. Misalnya seseorang yang riya, ya. Riya itu bagian dari ini, bagian dari mengharapkan dunia dengan amal solehnya. Dunianya mungkin bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk pujian-pujian manusia, itu juga bagian dari dunia. Ya, atau orang yang semata-mata berhaji karena urusan dagang saja, nggak ada pengen haji ya sama sekali. Ini pun bagian dari hal tersebut. Ya. Nah, di sini para ulama mengatakan bahwa bagaimana kalau memang ada amal soleh yang memang
Bisa ada kemasukan walaupun jangan sampai total, jangan sampai sebagian besar untuk dunia. Seperti orang haji atau umroh, sekalian pengen bisnis, ya, pengen jualan di sana, bawa barang-barang dagangan, tapi hajinya yang utama. Nah ini tentu berbeda dengan, kata ulama, sah dan dia mendapatkan pahala hajinya. Namun ini berbeda dengan orang yang tidak punya niat itu, hajinya betul-betul untuk haji semata. Jadi ini perbedaannya. Yang satu dia minta sama Allah dengan amal solehnya untuk kebaikan dia. Yang satu dia mengharapkan amal solehnya itu dunia, gak minta sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.